Halo semuanya, gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi nih sama kakak. Oh ya, hari ini kakak ingin membacakan cerita yang berjudul Hadiah Es Krim. Wah, enak sekali ya. Oke, kita mulai nih mendengarkan ceritanya. Gimana ya? Judulnya adalah Hadiah Es Krim yang ditulis dan diterbitkan oleh The Asia Foundation. Mari membaca dengan ilustrator Sony Sreinuch Sorn Sreinuch. Oke, kita mulai ceritanya adik-adik. Sita dan San sangat senang menggambar bersama kakek mereka. Kakek membolehkan Sita dan San memakai semua pulpen dan pensil warna miliknya ketika dulu bekerja sebagai arsitek. Sita senang menggambar sambil memakan es krim untuk membantunya mendapatkan ide terbaik. Sementara itu, San selalu menjaga kertasnya tetap bersih dan menyusun semua pensil dengan rapi ketika menggambar untuk membantunya mendapatkan ide terbaik. Wah, menarik ya. Kita lanjut lagi. Aku bisa menggambar sepanjang hari, kata Sita kepada kakeknya. Satu tangan sibuk memegang es krim yang meleleh, sedangkan tangan lainnya memegang pulpen. Mungkin sebaiknya kamu tidak melakukan dua hal sekaligus, kata San sambil tertawa melihat titik-titik warna-warni di kertas Sita. Wah, Sita ini ya, tidak bisa menggambar dengan serius. Oke, kita mulai lagi nih adik-adik. Oh, tentu saja tidak, kata Sita sambil menunjuk gambar yang dia buat. Ini jelas gambar layang-layang. Mungkin itu layang-layang yang terbuat dari permen jeli, kata San. Bagaimana layang-layang itu bisa terbang? Layang-layang harus bisa terbang seperti layang-layang super keren milikku. Ya, tentu saja. Layang-layang super milikku itu super membosankan, kata Sita. Wah, kita mulai lagi. Kakek melipat koran yang sedang dibacanya. Apakah kalian tertarik dengan ini? Perusahaan The Skog Es Krim telah mendesain lomba toko baru mereka. Dicari arsitek amatir. San membaca tulisan di koran itu. Mendesain bagian dalam dan luar gedung. Desain harus ramah lingkungan, dibutuhkan desain yang unik dan kreatif. Dan bagaimana yang paling penting, pemenang akan mendapatkan es krim gratis selama 1 tahun. Sita menambahkan, wah, seru ya. Dua saudara itu segera menggambar ide mereka masing-masing. Sita membayangkan sebuah bangunan warna-warni berbentuk es krim, kerucut yang bagian atasnya diberi taburan dan buah ceri. Wah, seru ya. San membayangkan desain lantai yang efisien yang dapat menampung banyak orang di dalam toko. Dia memilih lantai bambu karena bahan tersebut dapat dibuat. Wah, pemikirannya berbeda-beda ya. Kita lanjut lagi nih. Kakek, bagaimana menurut pendapat kakek? Tanya Sita. Aku akan mengirimnya sekarang. Aku yakin bisa menang. Tidak, kamu tidak akan menang, sanggah San sambil menyerahkan desain lantai kepada kakek. Bagaimana caramu masuk ke dalam bangunan itu? Oke, kita mulai lagi adik-adik. Kakek dengan cermat memperhatikan kedua desain itu melalui sudut pandang seorang arsitek. Wah, gimana nih ya tanggapan kakeknya lagi? Oke, kita mulai lagi. Sita, desain buatanmu menarik dilihat. Perusahaan es krim pasti akan menyukainya, kata kakek. Akan tetapi, bangunan ini akan rapuh jika dibangun di atas es krim kerucut. Wah, tapi bagus ya adik-adik. Kita mulai lagi. Sementara San, perusahaan akan senang jika memiliki banyak pelanggan, tetapi mereka perlu menikmati pengalaman ketika berada di dalam toko es krim. Dibutuhkan daya listrik yang tidak sedikit untuk membuat toko dingin dengan begitu banyak orang di dalamnya, dan menggunakan pendingin ruangan tidak sesuai dengan konsep ramah lingkungan. Wah, mereka itu cerdas sekali ya. Sita dan San kembali memperbaiki desain mereka. Sita kurang begitu suka jika harus mengubah bentuk toko yang cantik itu, tetapi sepertinya bentuk es krim
harus diubah seperti apa lagi ya? Dia mendesain kembali dan San juga mendesain kembali. Wah, berpikir keras ya mereka. Ya, kita mulai lagi. San tidak terlalu senang jika harus memodifikasi desain lantai yang sudah dibuat, walaupun bisa menambahkan tempat terbuka untuk sirkulasi udara yang akan membuat bagian dalam toko terasa sejuk dan memindahkan ruang di luar toko. Penambahan kanopi di bagian depan toko akan membuat para pelanggan merasa nyaman saat menunggu pesanan. Wah, mereka cerdas-cerdas ya. Kali ini San lebih dahulu menyerahkan desainnya yang baru kepada kakeknya. Inilah yang akan menang. San seru, aku akan mengambil amplop. Wah, excited sekali ya San itu. Oke, kita mulai lagi. Sekali lagi, kakek mencermati kedua desain tersebut. Beberapa kali kakek, gimana ya? Bagusan mana ya? Kanopi yang kau gambar di bagian depan terlihat bagus, kata Sita. Namun, tetap saja bangunannya terlihat membosankan. Mengejek sekali ya Sita ini. Kita mulai lagi. Kedua gambar ini sudah jauh lebih baik. Idenya sangat bagus, kata kakek. Namun, tugas arsitek adalah mendesain bangunan yang aman dan menyenangkan bagi penggunanya. Lanjut kakek. Kalian memiliki teka-teki itu, tapi belum ada yang memiliki solusi. Wah, teka-tekinya apa nih ya? Yuk kita berpikir bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi. Ingin rasanya Sita berteriak, aku hanya ingin menggambar ide-ide yang menarik, kata Sita. San juga merasa frustasi. Aku tidak tahu lagi harus menggambar apa, kata San. Ini adalah teka-teki, kata kakek. Wah, harus berpikir keras ya adik-adik. Sita dan San duduk diam mengamati gambar-gambar tersebut. Akhirnya San berkata, jika tangga ini dihilangkan, kita bisa menempatkan pintu di bawah sehingga para pembeli akan lebih mudah masuk ke dalam toko. Sita menambahkan, jika ditambahkan stand bawah yang berbentuk buah ceri, kita bisa membuat tokonya lebih menarik dan menyenangkan bagi pengunjung. Mereka segera berlari dan memperbaiki desain masing-masing dengan ide-ide baru. San mengamati desain lantai menjadi bulat agar cocok dengan bentuk es krim cup yang digambar Sita. Sementara itu, Sita menambahkan kanopi dan tempat terbuka yang digambar San. Wah, mereka kompak ya. Tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk menggabungkan ide-ide tersebut menjadi suatu desain yang mengagumkan. Wah, bagus ya adik-adik. Setelah bekerja keras selama berjam-jam dengan banyak gambar dan berbagai argumen, Sita dan San menyarankan desain gabungan milik mereka kepada kakek. Kakek mengamati gambar bagian luar, bangunan warna-warni, dan desain lantai yang ramah lingkungan di bagian dalam. Menjadi arsitek artinya mengerjakan desain hingga sesuai dengan semua kebutuhan klien. Ini membutuhkan waktu yang lama. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menyelesaikan ini. Wah, mereka hebat sekali adik-adik. Sita dan San secara perlahan memasukkan desain mereka ke dalam amplop dan mengirimkannya. Bagaimana cara kita merayakannya? Tanya kakek. Beli es krim yang banyak, teriak mereka berdua. Wah, seru sekali. Wah, ceritanya sudah selesai adik-adik. Gimana nih? Ceritanya udah selesai adik-adik. Wah, menarik sekali ya. Panjang sekali ceritanya. Aduh. Tapi tidak masalah. Yang penting kalian bisa mengambil pembelajaran yang terdapat di cerita tersebut. Amanat dari cerita tersebut adalah kalian harus bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Baik, jangan lupa like dan komen channel ini ya. Bye-bye semuanya.